Ya, sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya, luar biasa. Ini kesempatan bagi saya untuk terima kasih Pak Teddy memperkenalkan dengan komunitas ini. Kita buka firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7, 8 dan 9. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Amin. Nama saya Saifuddin Ibrahim, orang Bima, lahir di Bima. Bima itu semua Muslim. Kalau ada orang Bima Kristen, itu karena cerita lain. Lain cerita. Karena dari kecil saya sudah dilatih, dididik untuk menjadi Muslim yang taat, bahkan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Muslim zaman itu. Nama Saifuddin ini diambil karena bapak saya punya kerinduan saya untuk menjadi Menteri Agama. Jadi pendeta. Kasihan perempuannya. Di dunia boleh dipoligami, di akhirat dipoligami lebih banyak lagi. 72 bidadari. Tanyakan kepada Kiai Somad, Pak Kiai Somad, nanti kalau istri kita di dunia itu apa fungsinya? Oh, dia jadi ratu bidadari. Walaupun jadi ratu saya nggak mau lah. Makanya saya masuk Kristen, supaya anak saya nggak jadi ratu bidadari di sana. Tetap aja nonton suaminya tidur dengan 72 wanita lain. Kan gak enak kan? Gak enak. Mana ayatnya sudah? Baca. Kejadian 16 ayat 12. Mana kalau seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah mental Arab. Di tempat kediamannya dia akan melawan semua saudaranya. Makanya sesama Arab musuh-musuhan, bantai-membantai, bunuh-membunuh. Sampai hari ini. Itu sebabnya saya tinggalkan Islam. Saya tidak bisa memajukan orang Islam. Saya tidak mampu mengajak orang Islam hidup rukun. Dalam rumah tangganya sendiri berantem. Ya, kita juga sih berantem sih. Tetapi masalahnya yang nyuruh berantem ini kitab sucinya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jadi kalau Abdus Somad menghina salib, itu kan baru menghina. Kan bisa dibunuh, boleh dibunuh. Makanya kita gak usah lawan sama Somad, biarin aja. Begitu jahatnya itu ajaran seperti itu, saya tinggalkan.
Di medsos sekarang mereka mati-matian bela agamanya, bela nabinya, bela kitab sucinya. Kita tidak perlu bela diri, nggak usah dibela, biarin aja. Kamu adalah seperti domba yang diserahkan ke tengah serigala. Jadi kita sedang ada di tengah serigala. Haleluya. Saya orang Bima, kecil kemudian sekolah di madrasah, sekolah Islam. Sebelum tamat SD, orang desa saya itu harus hafal juz amma, kitab bab ke-30 dari Al-Quran. Itu harus dihafal, 37 surat. Itu harus dihafal, di luar kepala ini. Amma yatasaaluna an nabiyil azim alladhi hum fi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna alam naj'alil ardh. 2,5 jam baru selesai dibaca itu. Nah, jadi mama saya buka Al-Quran, saya hanya lihat muka dia. Amma yatasaaluna an nabiyil azim alladhi, lihat muka dia doang. 2,5 jam dia yang baca Quran. Kalau salah dia gebrak meja, salah katanya. Nyambungnya itu yang susah. Gimana tadi? Itu susah sekali baca huruf cacing itu. Kelas 6 SD baca Injil, mama saya tahu. Baca apa? Ini mah, ini kitab suci orang Kristen, nanti kamu masuk Kristen. Saya bilang tidak mungkin saya masuk Kristen, mak. Saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Dan berjalan waktu, dapat SD, SMP, SMA, dapat beasiswa dari Muhammadiyah, kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari. Waktu saya kuliah, 15 orang Kristen masuk Islam. Saya debat, KO semua. Ternyata saya yang salah. Pendeta ini KO. Sebulan kemudian syukuran, pendeta masuk Islam. Saya diberikan 1 setelan jas karena saya yang ceramah. Pendeta masuk Islam. Setahun kemudian meninggal dunia. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen. Inilah pendeta sesat yang sesatkan orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran dalam Yesus Kristus. Next. Setelah saya mengajar, saya kuliah di Solo. Saya mengajar di Jepara. Saya dapat jodoh orang Jepara. Diangkat jadi kepala SMA Muhammadiyah. Siang mengajar, malam dakwah, siang mengajar, malam dakwah. Lahirnya 3 anak, laki semua. Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Saya gak suka dengan orang Kristen, saya benci. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar, supaya matiin semua orang Kristen. Bom, habislah. Yang hidup orang Islam tok. Itu otak saya dulu. Next, terakhir saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren ini luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru 800 orang. Sehari kalau masak beras itu 5 ton, sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton. Saya kepala humas di pesantren ini, saya guru Al-Quran, guru tafsir, sejarah Islam. Nah, itu. Kenapa saya masuk Kristen? Saya goncang sendiri. Saya tinggalkan Islam ini karena kerusuhan Mei 98. Saya nggak percaya lagi dengan agama ini. Agama teriak-teriak Allahu Akbar, bakar toko. Sebut-sebut nama Tuhan untuk membenci manusia lain. Bahkan dengan jelas ayat-ayat Quran itu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Coba yang bawa Alkitab ya kan? Alkitabnya. Yang angkat Alkitab tadi boleh dibunuh menurut ayat tadi. Untung saja saya nggak ngangkat. Haleluya.
Itu otak yang ada di kiai-kiai itu. Nah, kitab suci ini ngomong berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Itu sebabnya saya tinggalkan itu ajaran. Saya tinggalkan keyakinan itu. Sampai dimusuhin. Saya dimusuhin sama mereka hari ini. Dipenjarakan, dimasukin penjara juga. Haleluya. Saya bangga. Ini di pesantren ini. Di pesantren ini di antara 800 guru, saya adalah guru besar Al-Quran. Next. Nah, The Gideons International datang ke pesantren saya. Hari itu saya terima 1.400 Alkitab. Orang yang sudah terima Alkitab ini saya panggil ayah Chinese Cirebon. Di rumah dia lah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tapi ayah rohani saya ini sudah meninggal. Ini Cina pemberani ini, berani menerima saya di rumahnya. Luar biasa itu orang. Gereja-gereja nggak berani menerima saya. Tapi ayah rohani saya ini luar biasa. Saya dibawa terbang kemana-mana. Saya dipertemukan dengan Gilbert waktu itu. Sudah ya, jangan tarik-tarik tangan saya untuk salaman dengan Gilbert. Sini, katanya. Dia bawa tangan saya, ketemu jalan salaman dengan Gilbert. Akhirnya Gilbert telepon saya. Saya disuruh kesaksian di gerejanya waktu itu 10 tahun yang lalu. Nah, ini saya kepala humas di pesantren itu. Tapi yang di belakang saya masih hidup. Beliau Chinese juga, Betawi. Dia yang masuk ke pesantren saya. Next. Ini asramanya, pesantren ini sudah masuk uang 3,5 triliun di dalamnya itu. Jadi saya tukang cari duit, ketemu bupati orang kaya, UUD, ujung-ujung duit. Jadi kalau ada muka-muka duit, nah itu baru saya dapat salaman itu. Kalau kira-kira nggak punya duit ya saya nggak perlu ngomong. Haleluya. Tugas saya mulai dari Lampung, Aceh sampai Malaysia, Singapura. UUD, ujung-ujung duit. Next. Asrama. Terus itu gedung pendidikannya, di sana ada hotel, di belakang itu ada kandang sapi, domba, kambing. Kita pelihara 1.500 sapi, 2.000 domba, 2.000 kambing. Ayam nggak bisa dihitung. Hitung satu, lari lagi ke sana. Next. 3 orang itu mamanya sudah meninggal 2013 yang lalu meninggal mamanya. Nah ini ada orang jodoh dari Pulau Bangka. Lahirlah anak. Ini orang Bangka itu, Chinese Bangka. Tapi dibawa ke mana kemarin itu ya? Ketemu saya karena jaringan penginjilan saya di seluruh Indonesia itu hidup semua. Yang dari Bangka bawa ke Mangga 2 Square, ketemu, loh kok cewek ketemu, langsung saya injilin. Rupanya dia Muslim, mata sipit. Aneh saya bilang gitu. Ini Cina sesat. Biasanya mata sipit itu kalau nggak ke kelenteng ya ke gereja. Ini ke masjid. Aneh. Langsung saya putar otaknya, angkat tangan terima Yesus. Hari itu juga. Rupanya dia suka sama saya juga rupanya. Terus saya bilang, kamu anak saya sekarang, kamu anak rohani saya, sebelum itu. Karena dia suka sama saya, akhirnya saya risih juga, Bu. Umurnya baru tamat SMA waktu itu. Saya bilang, waduh, ya saya itu nggak berani menolak atau diam saja. Saya panggil kakak saya, terbang ke Bangka, melamar ke bapaknya. Saya berharap ditolak. Diterima. Setelah menerima lamaran saya, nangis bapaknya. Kenapa nangis? Masa menantu lebih tua dari mertua. Tua saya daripada
Pak Teddy dengan Ibu sudah kenal itu karena kebetulan sudah sering kita ketemu dengan Pak Teddy. Saya kasih nama Goldemer, Perdana Menteri Israel yang paling menakutkan seluruh Arab. Goldemer itu luar biasa, luar biasa itu wanita. Perdana Menteri yang mengerikan, dia punya panglima perang mata satu, Moshe Dayan. Dia panggil Moshe Dayan, ini bangsa dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa lain. Mereka semua mau memusnahkan Israel. Tapi Bapa Surgawi sudah berkata dan janji kepada kita, kita akan tetap dipelihara sampai kapanpun. Karena bangsa Yahudi ini adalah bangsa berkat. Segala kecanggihan teknologi ini Yahudi semua yang menemukannya. Yang buat lampu itu Thomas Edison, turunan Yahudi. Yang bikin pesawat terbang Yahudi. Kalau nggak ada pesawat terbang buatan Yahudi, naik haji pakai onta. Arab itu paling benci sama Yahudi. Jadi Indonesia ini Yahudi nggak pernah ada di sini, tapi diomongin terus. Otak Yahudi gitu. Siapa yang kencing di sini Yahudi. Kencing aja Yahudi. Ini jahat itu orang. Haleluya. Otak Yahudi gitu. Karena Yahudi itu pintar. Yang bikin mesin jahit itu Elias Howe itu Yahudi. Yang bikin telepon, telegraf, Graham Bell Yahudi semuanya. Kecanggihan teknologi Yahudi semuanya. Ini yang bikin lampu sorot Yahudi semuanya. Benci sama Yahudi. Dia nggak tahu toa yang dipakainya itu Yahudi yang bikin. Ironis sekali bangsa ini, karena ditipu. Jadi saya kasih nama Goldemer. Goldemer bilang kepada Moshe Dayan, satu Yahudi mati, 1000 Arab harus mati. Itu undang-undang tak tertulis sampai hari ini berlaku. Makanya Arab itu paling takut dengan Yahudi. Karena kalau satu Yahudi mati, ya 1000 Arab mati. Kalau dua, ya 2000 sudah. 3000. Habis lama-lama Arab. Haleluya. Padahal cuma dibatasi tembok begini. Nggak berani nembak. Nggak berani nembak. Seluruh perang Yahudi dengan Arab selalu Yahudi menang. Perang kemerdekaan, perang Yom Kippur, perang merebut dataran tinggi dolar. Dan ada lagi perang 6 hari. 6 hari. Di bawah panglima perang mata satu. Seluruh pesawat tempur Mesir hancur, Syria hancur, Yordan hancur. Hanya potong suara di tengah jalan. Telepon antara Presiden Syria dengan Mesir dipotong di tengah jalan. Diubah kodenya. Jadi suaranya kalau ada pesawat terbang rendah, tempur terbang rendah, itu pesawat kiriman sayang. Padahal itu pesawat kiriman Yahudi. Sebaliknya juga begitu. Hancur semua. Yahudi ini otaknya luar biasa. 6 hari. Panglima perangnya mata satu. Kalau matanya 2 ya 3 hari lah. Kamu nggak percaya ini? Main musik lirik saya ini. Haleluya. Next. Ini saya dalam penjara ketemu dengan Ali Imran. Ali Imran ini mengganggu penginjilan saya. Dia panggil orang-orang yang sudah saya baptis itu, benar nggak kamu sudah dibaptis sama pendeta Saifuddin katanya. Dia ganggu. Tapi saya sudah kasih jawabannya semuanya. Kira-kira di jawaban orang yang sudah saya baptis apa jawabannya? Apakah kamu sudah dibaptis atau belum? Apa jawaban Bapak kalau Bapak? Sudah. Oh, jawabannya nggak begitu. Jawabannya begini.
Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Ini kan baper, mau cari tahu aja. Kayaknya mau dibaptis aja. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Gitu. Terus Ali Imran bilang, iya sih, enggak kenapa-kenapa. Mati jawabannya. Jadi itu strategi menginjil itu. Berkelit. Gitu. Pokoknya apapun ngomongan orang. Saya menggandeng Putri Golda itu baru umur 2 bulan, hanya bisa menggandeng dia di balik jeruji besi. Nangis juga, sedih juga, ya ketawa juga. Haleluya. Ini orang-orang yang saya bimbing dalam penjara. Semua harus berhenti merokok semua. Baru boleh jadi mentor di dalam penjara itu. Jadi guru, karena saya kasih uang semua. Mentor 1 jam mengajar 30.000 rupiah, yang belajar 20.000 rupiah. Ketahuan pendeta Saifuddin Ibrahim kaya raya. Emang kaya, anak Tuhan Yesus. Duitnya banyak, tapi masih di kantong ibu-ibu semua. Yang di tengah itu sudah keluar dan jadi tim saya. Saya urus, saya percayakan untuk pelihara babi di Kalimantan Barat. Sudah ada 20 induk. Saya bilang, kamu harus kaya dengan babi, jangan kaya babi. Bulan ini sudah mulai dikawinkan, Januari tahun depan sudah melahirkan. 1 induk bisa 10, bisa paling sedikit 5 orang babi. Itu baru botak, lagi botak. Kemudian saya melatih 2 orang ini, pendeta, 2 orang pengusaha ini. Saya jadikan guru di dalam Injil, dan 2 orang ini sudah memenangkan 80 Muslim di penjara yang kedua itu. Pak Arifin, Timotius Arifin, besok saya di penjara. Rupanya ada foto dengan ini pengusaha itu. Dia akan jual seluruh asetnya dan sahamnya untuk, kalau dia keluar nanti untuk pelayanan, hanya menginjil. Dia sudah bosan dengan harta kekayaan. Dia punya gedung 26 lantai di apa namanya, di Jakarta Selatan sana. Dia janji begitu. Saya bilang, saya nggak perlu janji kamu, bawa dirimu ikut saya. Saya nggak perlu uang kamu. Nggak usah banyak bohong, banyak pengusaha sudah bohongin saya selama ini. Haleluya. Maaf ya, jangan tersinggung ya dengan omongan saya. Itu susahnya kalau ngundang saya ngomong apa adanya. Terus, next. Saya menulis buku Kenapa Saya Memilih Kristus, Pergolakan Batin, Pemburu Kebenaran, Saifuddin Ibrahim. Buku ini sudah banyak Muslim masuk Kristen. Itu adik yang jilbab itu, kamu masih Muslim ya? Kok masuk gereja? Awas kalau kamu murtad loh. Aduh, saya takut sekali kamu itu. Aduh, gak usah ikutin lagi ajaran itu, nak. Aduh, di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Itu nggak ada nabi kayak begitu ngajarnya begitu, nak. Aduh, udahlah. Nggak apa-apa. Saya ngomong aja. Memang saya ngomongnya begitu, gitu. Menteri Agama saja ketakutan dengan saya. Saya bilang tidak ada nabi dari Arab. Mana ada nabi dari Arab? Aneh. Habis wudhu, kalau sentuh tangan dengan laki-laki, batal kan? Batal. Tapi kalau laki-laki sentuh tangan dengan kucing, nggak apa-apa. Dengan ayam, nggak apa-apa. Sentuh tangan dengan kambing, nggak apa-apa. Sentuh tangan dengan anjing, batal. Berarti kulit wanita dengan kulit anjing sama dong. Penghinaan itu. Wah, ada aturan kayak begitu. Suami istri boleh pegang tangan kok di gereja, nggak batal. Aneh. Itu soft wanita itu di belakang sono, laki-laki di depan. Itu kan, aduh, aneh juga. Nggak ada ajaran Yesus kayak begitu, nah.
Hanya suami istri hilang kontak, telepon dulu kalau habis sholat bersama-sama. Istrinya dibawa sama imamnya, dia kabur. Haleluya. Ini bukan bestseller, sudah banyak muslim masuk Kristen. Kalau kamu baca, pokoknya jangan baca deh, nanti kamu masuk Kristen. Nggak usah. Nggak usah, nak. Nggak usah. Saya menulis lagi buku. Tahun ketiga saya sudah melihat suatu saat saya di penjara. Saya menulis lagi buku Dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan ajaran Al-Quran yang nggak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku ini, saya masuk Islam lagi. Nggak bisa dijawab. Enteng-enteng saja tuh. Saya ngomong, mana ada Nabi dalam Alkitab suruh mutar-mutar batu hitam 7 kali? Harus ke sana lagi. Nggak ada Nabi kayak gitu, suruh mutar-mutar batu hitam, nak. Nah, suruh cium batu hitam. Oke, katanya nggak disembah. Oke, nggak disembah. Tapi kenapa diputar-putarin? Kalau kamu bilang nggak disembah sih, oke, nggak disembah. Tapi kenapa diputarin? Cuman itu nanya saya. Baik, dalam Alkitab tidak ada Nabi kayak begitu. Nah ini, goncang iman, Pak. Banyak yang masuk Kristen. Belum juga ditangkap. Mana buku yang ketiga itu? Anak? Anak. Ambil. Buku. Tampilkan videonya, Pak. Itu ada video Ustaz. Tampilkan video Ustaz yang komentarin buku Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim melawan Insan Mokoginta. Nah, itu buku ketiga itu. Ya. Oke. Nah, suaranya ada nggak di situ? Ada. Sini ada. Enggak. Udah belum? Tancapin lagi. Edarkan nanti gratis di dalam majelis. Kalau kurang-kurang iman, kurang sebutan. Nah, orang yang masuk sama kami setelah baca buku ini, per hari orang urutan 150 orang per bulan. Ulang dari awal. Saya membaca komentar ini. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam. Ini udah baru kurang. Oh bukan, videonya bukan yang itu. Keluar dari videonya. Ini dari videonya. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan pengurus Zaitun Murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi bongkar menajami hadis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Itu dua Rasulullah, 3 wanita, 3 nafsu. Nanti kita bahas ini bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di dalam umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, kurang ilmu, bisa murtad. Nah, orang yang masuk sama kami setelah baca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya ini membaca komentar ini, Pak. Ini baru, Pak, kita lipat Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3, beliau orang 5. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah, luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Kelten dan Purwodadi. 1988 tahun Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta,
89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 98 91 mengajar di sekolah Muhammadiyah Jepara. 92 98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98 sampai 26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT. 2003 jurusan jurnalistik lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orang ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim akan muncul, tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini. Bagaimana bulan depan kita bedah di sini? Mengerikan sekali. Orang kok bisa anak-anak hadir Pak, suami, anak-anak ibu, mahasiswa, mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku di tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, pasti bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan? Berapa artian insya Allah di sini adalah bentuk pasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmat. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible Tuhan. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena dia mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semuanya. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, mengerikan. Ya Bu, nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang, itu dia pakai bahasa Arab itu Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan tolong Pak kembali ke Islam, bertaubatlah Pak katanya. Ya? Iya, sudah. Nggak ada kaitannya dengan kamu, Pak Kiai. Majelis Ulama MUI komentarin buku ini. Ini iklan gratis. Buku ini cepat sekali tersebar dan banyak yang cari buku ini nggak ketemu. Nah itu harus lewat internet belinya. Ini buku mengerikan. Katanya mau ketemu saya. Orang baca bukunya saja sudah gemetar. Gimana ketemu saya? Udah. Saya kira buku ini saya ditangkap. Belum juga kemudian saya menulis buku. Hai anak-anakku bertobatlah. Next Pak. Hai anak-anakku bertobatlah. Juga ini buku penginjilan. Pokoknya buku ini pura-pura tinggalin di kereta, di busway gitu. Mereka akan baca. Begitu dia baca, kacau sendiri deh. Ada 2 kemungkinan. 1 terima Yesus, yang ketiga ya tetap aja gila. Tetap gila. Posisi gilanya terus itu. Belum ditangkap. Kemudian next saya menulis buku. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Orang Arab banyak. Belum tersebar.
Saya ditangkap sama polisi. Oh ini nih mimpi 10 tahun yang lalu ini. Saya lagi mundurin mobil, istri saya buka itu pintu, masih hamil tua, lagi hamil tua. 8 bulan hamil, saya ditangkap, saya dibawa ke Bareskrim, saya ditahan di BAP, ditanya macam-macam. Ya saya jawab macam-macam lah. Kemudian siang hari setelah BAP, mulai rampung itu BAP, saya didatangi oleh pejabat, merayu saya masuk Islam lagi. Saya bilang yang membuat saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya. Pencipta langit dan bumi lah yang membuat saya harus jadi orang Kristen. Saya tidak bisa jadi orang Islam. Saya nggak bisa jadi orang Islam. Mungkin suruh syahadat. Katanya nanti ada Bupati Bima mau ketemu, ulama besar Bima itu mau ketemu juga. Maksudnya paman saya mau ketemu dengan saya. Orang paman saya kalah debat dengan saya. Semua orang Bima nggak berani debat dengan saya. Ulama besar Bima, bupati mau datang, jangan kamu bupati. Presiden datang juga nggak mengubah cinta saya kepada Yesus. Amin. Saya diajak umroh, saya sudah naik haji ke Yerusalem. Lebih jauh, tidak hanya di Mekah situ. Enggak, saya sudah capek naik haji ke Mekah. Ngapain lagi? Next, buku istri saya menulis buku Jiwaku Terpanggil Membela dan Mendampingi Pejuang Kristus. Dia menulis buku ini, dia diundang ke Amerika. Naik haji juga ke Yerusalem gratis lagi gitu. Waktu dia nulis, waktu saya dalam penjara. Istri saya menulis buku. Ada lagi? Habis. Masuk khutbah sekarang. Ini sampai berapa lama nih khutbah ini? Ini sudah jam 8 ya? Tadi mulai jam berapa? Setengah 7? Setengah 8? 7.30? Oh gitu. Biasanya khutbah sampai jam berapa? 11. Jenengan tinggal dengar doang, bibir saya doer. Tampilkan tidak ada nabi dari Arab. Jadi promosi buku ini sambil khutbah gitu. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Keluar, Bapak cari di Oke. Sejak dunia diciptakan selalu nabi dari Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan firman-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. 600 tahun setelah Alkitab muncul nabi dari Arab. Dan inilah khutbah yang paling mengerikan bagi menteri agama itu. Karena berkhutbah tentang tidak ada nabi dari Arab. Ustadz Somad membuka Ulangan 18 ayat 18 bahwa ayat itu ramalan untuk Nabi Muhammad. Mana ada, ngawur Somad. Omongan kamu Somad itu sudah dipatahkan oleh ayat ini 147 ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, Bapak Surgawi, tidak pernah berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ten Commandment itu hanya dititipkan kepada Musa sampai kepada Yahudi sampai kita hari ini. Mana ada Ten Commandment di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Next.
Apa sebab tidak ada nabi dari Arab? Ada 7 alasan karakter keledai liar. Pertama, orang Arab itu keledai liar. Kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Itu sebabnya tidak ada nabi dari Arab. Jadi Bapa Surgawi yang menurunkan Alkitab ini tidak pernah mengutus satu pun nabi dari Arab, tidak ada. Katakan amin. Amin. Makanya harus bangga dengan firman Tuhan. Ya. Makanya saya datang itu untuk mendobrak. Dan saya tidak boleh pelan-pelan, harus keras. Kalau saya pelan-pelan, nanti nggak dipercaya orang, nggak ngagetin orang. Apa kamu, ha? Itu namanya. Itu baru orang kaget itu. Apa lihat dia? Kamu punya mata melihat. Haleluya. Nah, saya harus tampil seperti itu. Saya harus mempertahankan tampilan hubah macam ini. Nanti kalau saya tampilnya halus, oh dia gara-gara di penjara dia halus gitu. Menginjil ini iramanya tetap sampai kapanpun. Urusan mati, hanya sekali mati, Bu, hanya sekali. Begitu mati nggak bangkit lagi. Haleluya. Jadi itulah sebabnya tidak ada nabi dari Arab. Next. Alasan yang kedua tidak boleh hidup di hadapan Tuhan. Kejadian 17:18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Jadi Ismail yang menurunkan bangsa Arab itu tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, bagaimana supaya keledai liar itu tidak liar? Halo? Supaya keledai tidak liar itu apa? Harus ditunggangi oleh pencipta keledai. Yesus Kristus masuk kota Yerusalem mengundang apa? Keledai. Pernah lihat keledai liar belum? Hah? Ibu pernah lihat keledai liar belum? Yang berdiri ini adalah mantan keledai liar yang ditunggangi Yesus Kristus. Amin. Yang harus ditunggangi oleh Yesus Kristus, baru tidak liar. Nih, malam ini saya datang dengan anak rohani saya. Sini kamu, sini. Saksian dulu, sini. Maju. Kamu kesaksian. Ada mikrofon yang lagi. Minta satu sama. Kenalan, nggak boleh lama-lama. Karena khutbah ini panjang juga masalahnya. Ya. Kamu ini ya berdiri itu biar jadi pendeta nanti kamu. Shalom. 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 Nama saya Hana. Dari Ternate, dari Muslim juga, sekarang udah percaya Tuhan. Kenapa kamu jadi Kristen? Dikasih babi gitu. Oh enggak. Babi itu bikin orang bertobat. Anakmu itu kasihkan babi nanti. Haleluya. Terus cerita kapan kamu masuk Kristen? Apa sebabnya? 2017 Hana ke Manado, tiba-tiba Hana pengen jadi orang Kristen. Dari situ Hana cari gereja, ya Hana minta dibaptis. Awalnya mereka belum mau dibaptis karena Hana masih pakai hijab. Jadi mereka kasih Hana waktu seminggu untuk buka hijab biar dibaptis. Ya Hana harus berani kalau memang Hana pengen jadi orang Kristen. Ya sudah, seminggu kemudian Hana buka hijab terus dibaptis. Terus sebulan kemudian keluarga Hana tahu kalau Hana masuk Kristen. Ditanya, kenapa udah telanjang kayak anjing, kenapa nggak pakai hijab lagi, katanya.
Hana bilang Hana udah jadi orang Kristen. Dari situ ya keluarga Hana marah, dicari, terus disantet-santet selama 3 bulan, muntah-muntah darah. Dipikir sakit, penyakit, padahal enggak. Cuma maksudnya kayak disantet kan. Kalau di sana, kalau orang Maluku kuat santet-santet gitu kan. Jadi Oh, kamu mau disantet? nggak tahu. Jadi habis itu ya orang tua dari Hana itu nggak mau lagi, soalnya dipikir Hana itu penyakit TBC. Jadi dititip ke asrama orang Australia. Di situ mereka doain, pulang dari KKR mereka doain bikin pelepasan, ya dilepas. Sebelum kemudian kalau ada tante Hana yang ketemu Hana, terus dibawa ke rumah, dijambak-jambak selama seminggu, dikurung di kamar. Enggak mati juga. Ya, enggak. Ada Tuhan Yesus. Oh, ya. Jadi dari situ ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Hana bilang, ya nggak tahu, saya ingin jadi orang Kristen. Terus ditanya, udah makan babi? Aku bilang, udah, sambil cuci mata aja aku makan. Enak ya babi itu ya? Nggak tahu. Jadi dari situ mereka pukul Hana. Kenapa Hana ngomong kayak gitu? Ya diam-diam Hana kabur, terus ngikut bunda ke Jakarta. Ya sampai sekarang ngikut. Oh gitu. Sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu, nah, supaya berkenan hidup di hadapan Tuhan, dia harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Orang Islam yang masuk Kristen pasti nasibnya bagus. Tapi kalau orang Kristen masuk Islam, nasib buruk. Ya pasti loh, Al-Quran melarang orang Kristen masuk Islam. Karena dikutuk oleh Al-Quran. وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Saya tulis di belakang buku ini. Orang Kristen masuk Islam terkutuk hidupnya sampai hari kiamat. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen, ya nasib mujur kayak saya. Keluar penjara malah tambah terkenal. Haleluya. Al-Quran sendiri nih di belakang. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka orang itu adalah orang fasik. Ulaika humul fasikun. Orang Kristen masuk Islam fasik, busuk. Fasik itu artinya busuk. Buahnya busuk, kerjaannya busuk, tangannya busuk, mulutnya busuk. Contoh Angelina Sonda sudah. Kaya raya, banyak duit, tetapi akan sial terus menerus. Itu akibat Kristen masuk Islam. Tapi Islam masuk Kristen pasti bagus. Next. Suka menganiaya sehingga tidak mendapat warisan. Itulah yang dialami oleh bangsa Arab. Bangsa Arab itu suka menganiaya sehingga dia tidak mendapat warisan. Warisan utama itu adalah warisan rohani, bukan harta kekayaan. Amin. Jangan mewariskan kepada anakmu harta dan kekayaan. Warisilah Yesus Kristus dalam hidupnya. Amin. Anakmu pasti akan selamat. Itu warisan paling mahal. Galatia 4 ayat 29 dan 30, tetapi seperti dulu dia yang diperanakan menurut daging menenganiah yang beranak roh, demikian juga sekarang ini. Gereja nggak boleh dibangun. Apa orang Kristen ini dibuat undang-undang penistaannya.
Itu untuk nangkapin sudah berapa banyak orang Kristen ditangkapin, para penginjil masuk penjara gara-gara meninjau. Dia tangkap saya. Dia kira dia bisa menutup mulut saya. Enggak bisa. Kalian boleh memenjarakan saya, tapi Roh Kudus tidak bisa dipenjarakan. Firman Tuhan itu merdeka. Amin. Tidak bisa dipenjarakan, nggak bisa. Tetapi apa kata Nabi kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta namanya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ikuti kata-kata saya anak perempuan merdeka. Saya perempuan merdeka. Amin. Kita merdeka itu karena ikut Yesus. Ikut Yesus itu melepaskan kita semua dari hal-hal yang buruk, dari kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kesialan. Itu sudah dilepaskan oleh Yesus di atas Kristus. Dan kita menjadi orang yang mujur. Amin. Amin. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta roti. Anak cucumu tidak akan minta-minta. Amin. 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 Yesus kaya raya, kita anak perempuan merdeka. Anak perempuan merdeka tidak pernah memikirkan harta dan kekayaan, tidak pernah memikirkan nama, keharuman, tahta, apalagi tidak. Itu hanya bonus ikut Yesus. Dia hanya memikirkan yang datang dari atas, yang akan membawa dia ke atas. Yesus namanya. Amin. Yang terpersona dengan apapun. Haleluya. Makanya Yesus bilang, di mana hartamu berada, itu hatimu berada. Hati kita hanya sama Yesus, harta kita hanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Next. Alasan keempat kenapa dari Arab tidak ada nabi, tidak boleh menyebut keturunan Abraham, karena orang Arab itu bukan keturunan Abraham, walaupun secara daging dan darah keturunan Abraham, sampai dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan juga tidak semua terhitung keturunan Abraham dan anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, Kejadian 17 ayat 9. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Jadi perjanjian kekal itu dari Ishak yang akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Ketika kita terima Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Keturunan kekal ini lewat Ishak, bukan Ismail. Bukan dari Arab. Jelas nggak khutbah saya ini? Jelas nggak? Keturunan yang kekal untuk keturunannya. Ini banyak ayatnya, tapi ini khutbah singkat. Next, 5. Tidak semua anak Abraham tetap bersama Abraham. Tidak semua anakmu itu anakmu akan menjadi musuh kamu. Karena itu serahkan anak itu kepada Tuhan. Anakmu baik. Paham nggak? Ini anak Abraham saja loh, apalagi kamu. Akan ada anak yang karena kita kurang mendidiknya, kurang membawanya kepada Tuhan, makanya dia tidak dekat dengan Tuhan. Anak-anak harus dibawa kepada Tuhan, dibawa ke gereja, dibawa ke sekolah minggu, ya. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya yang memberikan pemberian, kemudian menyuruh mereka masih pada waktu Abraham hidup,
meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Banyak Arab sampai ke Tanah Abang. Itu turunan Ismail. Yang Ishak tetap di sana, yang disebut Yahudi itu. Yang Arab itu sampai ke banyak lagi di Bogor sana, di puncaknya. Itu turunan itu semua. Kampung Arab di Cipanas, di puncak. Kawin aja kerjanya. Di YouTube-nya banyak itu. Turunan Abraham dari Ismail. Haleluya. Ke tanah timur ya Indonesia ini. Bumi paling timur ya Indonesia. Pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Tanah Abang, Habib Rizik. Habib Rizik itu sesumbar. Kalau saya ditangkap, Saifuddin Ibrahim juga harus ditangkap. Begitu saya ditangkap, dia yang kabur. Dia kabur ke nenek moyangnya. Dan dia langsung ubah nama. Habib Rizik sekarang nggak bisa ditangkap sama polisi Indonesia karena sudah berubah nama, Bang Toyib. 3 kali lebaran. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Firza Hussein, panggil namamu. Haleluya. Makanya polisi Indonesia nggak bisa nangkap Habib Rizik karena sudah berubah nama. Ngaku imam besar. Imam besar kita, Imam Agung, imam besar. Dia tahu perasaan kita, dia tahu kesedihan kamu, dia tahu penderitaanmu. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia akan ingat semua kita yang memanggil namanya. Kalau dia panggil namamu, enggak dengar. Bebek. Jadi Tanah Abang. Alasan yang keenam, next. Tidak mendapat hak untuk diingat di Yerusalem. Jadi kalau tidak menerima Yesus Kristus, kita tidak dapat hak untuk masuk tanah keselamatan Yerusalem. Makanya saya bilang sama Saddam Hussein, anak saya, nah, apa kurangnya saya ngomong sama kamu? Malah orang lain yang terima Yesus, bukan anak sendiri. Itu Saddam Hussein itu sudah hafal banyak ayat emas. Ayat ini, ayat itu. Sudah saya hafal semua. Mazmur 1 hafal, Mazmur 37 hafal. Amsal 1, 2, 3, 4 sudah dihafal semua anak saya. Belum tobat-tobat juga. Ya sedih juga ya. Ya semangat juga. Sedihnya luar biasa. Malah orang lain yang terima Yesus. Sampai begitu keadaan saya sekarang ini. Aduh. Kata Paulus, duri dalam daging, apa daging dalam duri. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ikuti kata-kata saya, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Jangan ada orang Kristen coret tembok, ya, itu merusak pemandangan. Kok coret badan? Gak apa-apa, sudah terlanjur. Jangan dihapus. Maka kata Pilatus, apa yang tertulis jangan dihapus. Bisa aja di khutbah malam hari ini ya. Ini kan khutbah enak juga. Saya ini kenapa saya nggak coret-coret itu? Saya takut sakit.
Ternyata saya pernah itu waktu di Bali saya ini ditato tapi pakai tinta paling seminggu hilang. Jadi saya pernah tato juga. Cuma pakai tinta hanya seminggu hilang. Tapi gatal juga. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Orang Kristen adalah pembangun. Tidak boleh merusak. Ya, tidak boleh merusak. Boleh coret-coret. Itu orang Kristen harus rapi semua, harus bagus. Amin. Amin. Tidak betul. Orang-orang yang membangun tidak boleh merusak. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kalau kamu tidak terima Yesus Kristus, kamu tidak masuk kota keagungan, yaitu sorga yang sudah dijanjikan. Amin. Amin. Alasan yang ketujuh kenapa orang Arab tidak dikasih jaminan masuk surga. Kedar benci perdamaian dan suka perang, tetapi tidak pernah menang. Arab itu suka perang, kalah dulu. Pokoknya Arab itu suka perang, kalah terus. Haleluya. Celakalah aku, kata Daud, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek dan harus diam di antara kemah-kemah Kedar, harus diam di tengah-tengah Muslim. Karena Daud itu celaka, ya ibu juga ya, tetangga kiri kanan Muslim semua ya celaka juga gitu. Tapi karena Yesus itu sudah mengubah kutub, jadi untung. Saya kemana-mana ya tetap menginjil. Kesempatan saya menginjil kok. Untung terus. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesir, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Tangga kiri Muslim, kiri kanan Muslim semua. Bagaimana saya harus bersikap? Saya tetap menginjil. Dalam rumah, tukang yang memperbaiki listrik, injilin. Di rumah sendiri. Rupanya dia bisa bahasa Arab. Karena TKW. Saya habisin. Habislah dia. Iya, saya sudah lama sekali nggak sholat zuhur masuk neraka 29 tahun. Hadis Nabi nya begitu. Sekali orang Islam nih sekali nggak sholat zuhur, sekali nggak sholat masuk neraka 29 tahun. Sholat cuma 5 menit, masuk nerakanya 29 tahun. Aneh. Lah bagaimana dengan yang nggak sholat? 100 hari. 100 kali 29. 2.900 tahun masuk neraka karena 3 bulan gak sholat. Sholat sekali yang tengah hari itu. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Sama-sama. Aku ini suka perdamaian. Orang Kristen harus suka perdamaian. Dek, ada nggak khutbah kayak begini di TV? Seperti khutbah Pak Kiai? Nggak ada, nak. Nah, beda jauh khutbah. Dulu saya ini khutbah di masjid-masjid keliling Indonesia. Saya termasuk ustadz amplop tebal juga. Khutbah saya dicari-cari orang. Paling laku, laris. Keburu masuk Kristen. Berapa lama saya nggak khutbah dulu? Saya harus belajar jadi orang Kristen pelan-pelan. 3 tahun baru bersaksi. Jadi 3 tahun baru saya naik mimbar. Mulai saya khutbah. Mulai dikenal banyak orang. Kalau di video-video ini banyak lah. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Kita tidak boleh perang dengan mereka. Biarin aja. Gak usah dibunuh tuh Habib Rizik.
mati sendiri. Amin. Mati sendiri. Ada kitab suci nyuruh bunuh orang karena beda agama. Dengar baik-baik, Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan bawa pedang, pisau dapur saja nggak pernah dibawa. Yesus nakut-nakutin orang. Tapi Nabi dari Arab itu ada ratusan kali peperangan, 27 kali dia adalah panglima perang. Jadi tangannya penuh darah. Dengan sukarela dan senang hati, umur 41 tahun saya jadi orang Kristen. Saya keliling, saya ceritakan betapa perubahan mental karena Injil ini mengubah hidup saya. Saya harus menjadi pembela kebenaran. Saya harus menjadi pembela Injil. Tapi ayatnya, Bapak cari Alkitab di situ, besarin suaranya. Hana, mana Hana? Cari Alkitab, besarin hurufnya. Ini ayat-ayat yang terakhir. Di desktop. Alkitab, besarin dulu. Bukakan saya. Besarin hurufnya. Oke. Klik atasnya. Tekan. Ya ampun. Mamanya Golda itu jarang lagi ikut pelayanan ini karena harus konsentrasi dengan Golda ini. Ini orang nggak mau diam, salah kasih nama juga. Aktif sekali, harus 2 orang yang jaganya, kemana-mana 2 orang jaganya. Perjanjian baru Filipi 1. Filipi bawah lagi. Tuh ya. Iya. 1 ayat 12. Lo kamu lagi kemana itu? Filipinya dulu. Ya, klik. Nah, baru turunin. Nah, gitu caranya. Kelewatan. Oh iya, udah. Ayat 12. Ke bawah. Terus ke bawah. Anak-anak, saya ini sudah banyak melatih mendidik orang. Kamu harus taat. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi saya dipenjarakan, pemberitaan Injil di Indonesia makin berani. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemujaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tepuk tangan untuk Paulus. Ditangkap, dimasukin ke ruang 12 orang, sudah kayak ikan pepes. Malam itu saya dibully, diejek, dihina. Ini YouTube kamu ya? Iya, seperti itu. Saya harus tidur di bawah. Kenapa kamu menghina Nabi saya? Enggak kok. Padahal iya. Padahal enggak. Mereka rajin sholat berjemaah. Rajin sekali sholat. Tapi bacaannya banyak salahnya. Saya perbaiki bacaannya. Salah sebelum itu. Satu-satunya pendeta yang bisa memperbaiki bacaan imam masjid ya saya. Emang kiai dulunya. Satu orang sakit hari keempat, menggigil, dicuekin sama temannya, cuekin semuanya. Langsung saya dekatin, boleh saya doa enggak? Boleh Pak Pendeta. Sembuh. Baru kali itu doa langsung sembuh.
Mungkin karena saya orang yang teraniaya gitu. Tuhan dengar dan gampang langsung dijawab, sembuh. Hari ke-7 dia minta belajar ngaji. Oke. Saya ajarin Quran. Selesai ngaji, Pak, bukan ngaji ini, Pak. Saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji. Diam-diam saya bilang gitu. Ini kamar dibayar 20 juta. Satu malam, satu ini. Saya dipindahkan ke kamar, ada AC-nya. Sama pengusaha dari Surabaya, harganya 100 juta. Ada AC-nya. Haleluya. Tapi kan bukan saya yang bayar. Masa bodoh. Setelah saya pindah kamar, saya bawa ke kamar saya. Langsung saya muridkan. Angkat tangan terima Yesus, baptis di situ. Langsung saya kursus singkat bagaimana menginjil. Kamu harus mempengaruhi si ini dan si ini. Setelah itu kamu nggak boleh ngomong. Orang satu kamar nggak boleh banyak ngomong. Bisa digebukin orang. Setelah kamu nggak boleh. Ya, dia bawa lagi 2 orang. Terus saya kursus singkat. Baptis. Kamu harus mempengaruhi si ini dan si ini. 18 Muslim terima Yesus dari kamar-kamar yang lain itu. Wah, saya dipindahkan lagi ke penjara Tangerang. Tidak ada satupun mau terima saya. Itu saya dihabisin, digebukin. Tuhan. Tadi yang foto botak tadi itu baru saja dipelonco itu. Karena rambut belum tumbuh banget. Wah, saya dijampak, didengkulin. Mau dibotakin itu didengkulin dulu. Ya pusing lah. Langsung pusing begini. Tuhan Yesus, kepalamu pusing. Saya dimasukin ke sel tikus, penjaranya dalam penjara. Untuk 12 orang diisi 35 orang. Wah, tentu saja saya nggak bisa makan. Itu bau manusia itu, aduh ampun deh. Walaupun sudah mandi tetap aja bau. Dia sabun berkali-kali, bau tubuh laki-laki sudah nyatu semuanya. Ampun Tuhan. Ada satu orang sudah tua ngobrol dengan saya sore. Pagi-pagi sudah kaku, meninggal. Rupanya diam-diam meninggal di belakang saya tidurnya. Saya nggak tahu sudah meninggal. Haleluya. Ngomong ke Pak, saya mau meninggal, ngomong gitu dong. Enggak. Hari kedua meninggal, hari ketiga meninggal. Tuhan tolong. Saya bangga disebut Paulus akhir zaman. Tapi janganlah sampai hambamu mati di penjara kayak Paulus dulu. Ibumu sudah 54 tahun loh. Ditangkap itu 54 tahun. Oktober nanti 55 saya. Iya. Haleluya. Istri saya akhirnya ngirim ke rekening tertentu supaya saya bebas. Dia bayar 15 juta, bebas selesai. Hari pertama dalam tahanan itu, biasa dites sama napi-napi lain. Kamu yang menghina nabi saya? Enggak kok. Itu hakim belum memutuskan apa-apa tentang saya. Jangan takut. Dia pelototin ya nantang juga. Gitu. Kayak di penjara. Hari ke-7 saya baru dibesuk sama hamba-hamba Tuhan. Mulai uap banyak. Kantong belakang penuh, depan penuh. Sementara saya hanya makan nasi kucing. Bagaimana Yesus bisa dikenal lewat saya? Saya beli 4 kardus Indomie tiap minggu. Harga Indomie itu 2 kali lipat dari harga di luar. 4 kardus, napi-napi yang kelaparan, Pak Pendeta minta Indomie, kasih. Ada tukang yang ngasihnya, tapi syarat dapat Indomie harus tatap mata. Harus lihat mata saya dulu, supaya jangan berulang-ulang datang. Otak napi itu luar biasa. Jangan datang berulang-ulang. Tidak boleh minta di balik tembok, harus ketemu muka. Jadi terkenallah Saifuddin Ibrahim, pendeta penista agama ini orangnya baik. Mulai nama terkenal.
cuma 2.500 orang di dalam itu. Tapi nama saya sudah mulai harum. Saifuddin Ibrahim penista agama itu lebih baik daripada imam masjid kita. Sudah mulai dibanding-bandingkan. 60 muslim terima Yesus. Cepat sekali pengaruhnya itu. Dikejar-kejar orang di mana-mana. Saya hanya 2 pengawal. Ada orang Bima yang bertobat. Orang Bima itu walaupun badannya kecil, nyalinya besar. Dia pengawal saya, bawa Alkitab, bawa tas saya. Ya bergaya doang. Kelihatan bahwa saya punya pengawal. Saya latih 30 orang untuk menjadi mentor. Saya pilih 8 orang. Dan 8 orang itu yang bagus-bagus. Saya kasih baju seragam. Saya minta macam-macam. Keluar, telepon, minta kue, minta kopi, gelas. Baju tadi istri saya bikin baju itu. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di belakangnya, saya sudah terima Yesus. Kamu kapan? Itu ide ibunya Golda Meir. Bikin baju kaos kayak begitu. Dibaca semua orang. Dia nggak tahu kaos dari mana. Yang penting banyak orang bertobat. Satu mentor ngajar 1 jam 30.000, yang belajar 20.000. Sekarang mentor pada saingan, kepingin jadi mentor. Saya bilang dulu saya mengajar, waktu saya pelatihan, kamu cuek-cuek saja. Giliran saya gaji, kepingin jadi mentor semua. Sorry. Itu kamu harus tahu itu. Yesus itu begitu hatinya. Kalau mengangkat orang, diangkat. Kamu sebelum itu. Akhirnya banyak muslim rebutan kepingin jadi murid. Nggak bisa sebelum itu. Yang ini saja belum selesai pemuritannya. Kamu kok sudah mau? Nanti. Ada jenjangnya. Dan itu sistem itu sudah tetap dalam penjara sekarang. Sudah berjalan bagus. Ada lagi yang dikirim ke Selamat, dia bangun lagi, buat lagi metode penginjilan yang saya bangun. Saya sudah kasih semua. Saya ini penulis, saya kasih semua ilmunya. Bagaimana melintir orang itu, bagaimana ngomong. Jangan mengubah orang dengan tanganmu, ubah manusia dengan mulutmu. Amin. Amin. Ini senjata paling tajam untuk mengubah manusia. Berkat itu di mulut. Amin. Mujizat terjadi karena mulut. Orang bisu nggak bisa bikin mujizat. Paling bacok orang bisa. 2 Timotius 3 ayat 10. Nah, mulai pintar kami ya. Bukan tangan. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kata Paulus kepada Timotius, murid yang ditemukan dalam penjara. Dan saya banyak menemukan orang-orang dalam penjara. Saya membuat pernyataan, siapa saja yang bertobat di penjara karena Kristus, dia dipenjarakan karena Kristus, bukan karena narkoba. Senang tepuk tangan semua. Tepuk tangan senang semua karena omongan itu. Itu omongan yang membangun kepada mereka. Jangan lagi kamu dipermainkan oleh narkoba. Senang semua mereka. Haleluya. Saya bilang, kamu harus ikut cara Paulus. Saya khutbahkan itu kepada mereka. Next, ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Next. Memang setiap orang yang hidup pribadi dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
penganiayaan itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga ketika datang penganiayaan itu kita tidak merasakan apa-apa. Begitu juga yang saya rasakan. Mereka menghina saya, tapi dia bukan menghina saya, dia menghina Yesus yang ada di dalam tubuh saya. Boleh saja kalian menghina saya, kemanusiaan saya terhina juga. Tapi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah yang saya alami, saudara-saudara. Saya diancam 5 tahun, diputus 4 tahun. Kemudian istri saya, mari kita naik banding. Karena semua pendeta melarang saya naik banding karena bisa ditambah. Tapi istri bangka ini, memang saya pilih istri itu karena dari segi suku. Saya pilihlah suku Bangka, karena suku paling tua di Indonesia ini adalah suku Bangka, tua Bangka. Udah jangan lawan saya. Ini pendeta yang ngomong. Pokoknya suku paling tua ya suku Bangka. Haleluya. Dia ngomong pemberani. Orang Bangka itu mulutnya itu kayak Ahok. Keras, berani, cerdas. Itu sifat orang Bangka itu. Dia berani. Ayo kita naik banding. Tangan. Tetap 4 tahun. Ayo kasasi, naik kasasi. Dia ganti lagi pengacara, beberapa kali ganti pengacara. Sekarang ini orang Bima, saudara saya sendiri. Pengacara saya di kasasi, tingkat kasasi itu saudara saya sendiri, saudara sepupu saya, Muslim, Abdul Basit kamu. Saya ngomong apa dengan pengacara saya? Saya nggak ngomong tentang hukum, saya meninjil dia. Sekarang sudah masuk gereja. Nggak ada urusan. Tidak ada nabi di dalam Alkitab suruh pengikutnya lempar setan pakai batu. Nggak ada. Saya bilang setan hanya bisa dilempar dalam nama Yesus. Kalau setan dilempar dengan batu nggak kena lah. Nggak kena. Ada lempar setan pakai batu. Setan tidak bisa dilempar dengan batu. Hai seluruh manusia di muka bumi, setan hanya bisa dilempar dalam nama Yesus. Masukkan Yesus di dalam hidupmu, kamu tidak ditipu oleh siapapun. Amin. Kokohan cinta kepada Yesus itu lalu di-upgrade terus, di-upgrade supaya tidak ditipu oleh setan iblis. Kok jadi Arab itu pusat setan sedunia dong? Kenapa harus kenapa kok harus lempar setan di sana? Berarti sana pusat setan dong. Kenapa nggak lempar setan di jembatan Ancol saja? Supaya si manis di jembatan Ancol bonyok. Saya nggak masuk akal. Makanya saya tinggalkan. Seluruhnya saya tinggalkan. Saya sudah tidak mau lagi ibadah kayak begitu. Haleluya. Kita berdoa.